Halo assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam dimanapun kalian berada. Sehat-sehat semua ya. Oke teman-teman semuanya, di video kali ini kita akan ngebahas tentang karakter big villain Kang the Conqueror. Yap, jadi video kali ini aku dedikasikan khusus untuk karakter super villain jahat di fase kelima MCU ini ya, yaitu Kang the Conqueror atau nama aslinya Nathaniel Richard. Seberapa pantaskah ya Kang the Conqueror ini untuk menggantikan Thanos sebagai big villain MCU? Apakah motivasinya bisa diterima atau dia cuma bosan aja sekedar ingin melakukan kejahatan dan mengacak-acak timeline multiverse? Karena gini ya teman-teman semuanya, kita itu perlu penjahat dengan motivasi yang kuat ya, dengan latar belakang villain yang gak monoton itu-itu aja. Seperti Thanos ya teman-teman. Saking bagusnya Thanos ini sebagai villain, ada dua kubu juga nih yang mendukung tindakan Thanos dan yang menentang tindakan Thanos. Karena memusnahkan setengah dari alam semesta itu juga baik ya kalau dari segi pemanfaatan sumber daya alam, makanan akan 2 kali lebih berlimpah, dan ada hashtag Thanos was right. Jadi gitu ya teman-teman. Nah gimana nih kalau kita lihat dari Kang the Conqueror ini ya, bisa nggak nih menjadi villain yang berbekas di hati para fans MCU? Nah tapi sebelum itu kita kenalan dulu siapa itu Kang the Conqueror. Bagi kalian yang belum kenal, bagi kalian yang belum tahu juga, ini ada dua versi ya, versi komik dan versi film yang nanti aku akan jelaskan. Dan juga bagi kalian yang ketinggalan video-video breakdown aku lainnya tentang Ant-Man Quantumania dan Kang ini juga, boleh banget ya nonton video aku yang ini tentang Council of the Kang, perkumpulan para Kang yang banyak, Kang keturunan Mr. Fantastic, dan penjelasan kota Chronopolis dan lain-lain. Banyak deh pokoknya ya yang bisa membantu kalian dalam memahami film Quantumania dan Kang itu sendiri. Kang the Conqueror pertama kali muncul di Marvel Comics pada judul komik Avengers isu 8 Juli 1964. Kang the Conqueror memiliki nama asli Nathaniel Richard. Jadi bagi kalian yang bingung namanya, Kang the Conqueror itu hanya julukan aja ya guys. Nama aslinya ya Nathaniel Richard. Nathaniel lahir pada abad ketiga di masa depan, tepatnya di Earth 6311 atau Universe 6311, sebuah realitas semesta di mana umat manusia di sana tidak pernah masuk ke zaman kegelapan. Jadi makmur sentosa ya guys. Jadi di Earth 6311 inilah sangat high-end banget advance teknologinya di era itu. Beranjak dewasa, Nathaniel Richard ini menemukan teknologi hebat mesin waktu karena dia ini jenius dan pintar, serta merupakan keturunan dari nenek moyangnya Mr. Fantastic Reed Richard, pemimpin Fantastic Four, pasti pada tahu ya, dan Dr. Victor Van Doom. Sehingga wajar jika kepintaran dan kejeniusan Mr. Fantastic mengalir di dalam darah Nathaniel Richard. Karena sudah menemukan mesin masa depan dan traveling waktu itu, dan juga cara melakukan perjalanan waktu, Nathaniel yang bosan dengan kedamaian di universe-nya yang berkepanjangan itu, di Earth 6311 realitasnya, Nathaniel memutuskan bahwa ia akan menjadi sang penakluk atau The Conqueror. Ia akan menaklukkan berbagai era dan zaman serta berbagai timeline dan multiverse. Sejak saat ini, Nathaniel pun dikenal dengan sebutan Kang the Conqueror. Kang the Conqueror ini diceritakan di berbagai judul komik ya teman-teman. Banyak banget judul komiknya. Dari mulai berseteru dengan Avengers, berseteru dengan Moon Knight juga pernah, dan hero-hero lainnya. Salah satunya, Kang memulai perjalanan waktunya ke masa Mesir kuno di Earth 616. Nah, jadi dia udah pindah multiverse ya, ke universe utama Marvel 616. Karena kan tadi dia dari 6311. Jadi seperti yang kukatakan di atas, Kang ini berasal dari Earth 6311, bukan dari universe utama Marvel 616. Jadi beda ya, malah yang jahat dari Earth lainnya ya guys. Kang menaklukkan Mesir dan menjadi Pharaoh Ramatut atau Fir'aun di masa itu. Namun ia harus pergi karena dikalahkan oleh para Fantastic Four dari Earth 616. Dan juga kabarnya di komik, Kang yang saat itu menjadi Ramatut berseteru dan bertarung habis-habisan dengan Esa Banur atau Apokalips Mutant pertama. Karena kan kita tahu ya bahwa Esa Banur ini juga berasal dari Mesir. Belajar dari kesalahan, Kang pun tak menyerah dalam menaklukkan berbagai timeline dan multiverse. Kang traveling waktu ke abad keempat Masehi, jauh lagi ke masa depan, di mana di sini terjadi peperangan besar dalam perebutan teknologi-teknologi canggih yang bahkan orang-orang tersebut pun tak tahu cara penggunaannya. Kang pun langsung mengambil alih pasukan semuanya, menghentikan peperangan, mengalahkan mereka semua, dan menjadi pemimpin mereka secara mutlak. Sukses, ia pun melanjutkan menaklukkan berbagai galaksi dan menjadi sang penakluk The Prime Kang the Conqueror, varian Nathaniel Richard yang jahat dari Earth 6311. Wow, keren banget ya guys ya. Memang mengerikan banget ini Kang the Conqueror kalau ceritanya di komik, karena dia ini suka banget dengan peperangan dan kekacauan. Nah, teknologi apa sih yang digunakan Kang dalam upaya penaklukannya di masa lalu dan berbagai timeline, dan kok bisa jadi hebat banget ya? Di komiknya sendiri banyak banget teknologi yang dipakai oleh Kang. Kang
Kang ini memiliki markas atau tempat ia tinggal sebuah kota berteknologi canggih, yaitu kota Chronopolis. Disinilah Kang bertahta, bertempat di sebuah pocket dimension, pocket universe yang Kang buat sendiri, bernama Limbo Temporal Dimension, berada di luar waktu, out of time. Jadi nggak ada yang bisa masuk kecuali dia ya. Tapi mungkin aja orang lain bisa masuk ya, kayak Scott Lang atau Avengers menggunakan teknologi particle Hank Pym. Kang menggunakan kota Chronopolis yang ditenagai oleh kekuatan dari sebuah kristal buatannya yang bernama The Forever Crystal. Kang juga menciptakan sebuah bola kristal energi bernama Kang's Light Century Sphere yang ia gunakan traveling waktu dengan singgasana atau time chair-nya itu. Jadi Kang ini selalu tidak bisa lepas ya dengan tempat duduk throne-nya, yaitu time chair-nya itu. Kang ini kan memiliki varian yang tak terhingga, infinite, tak terhitung jumlahnya. Kalau di komik, para Kang yang tak terhingga ini membentuk sebuah perkumpulan bernama The Council of the Kangs, berisi Kang-Kang dari berbagai timeline. Mereka berkumpul, bertukar informasi, bermusyawarah, dan membentuk sebuah council untuk melindungi masa dan era masing-masing saat penaklukan dan conquer mereka ya. Kang sebenarnya tidak memiliki kekuatan sejak lahir, namun berkat kejeniusan dan kepintarannya, Kang menjadi ahli dalam strategi dan pejuang militer yang berbakat. Ia juga memiliki akses tidak hanya ke teknologi-teknologi persenjataan semua era sejarah, namun termasuk teknologi masa depan, dan ia memiliki teknologi perjalanan waktu yang tak tertandingi. Kang juga memiliki Damocles. Damocles itu adalah nama sebuah kapal luar angkasa besar yang dimiliki oleh Kang, dapat melakukan perjalanan waktu dan berbentuk seperti pedang. Kang memiliki beragam identitas sejalan dengan ia menaklukkan berbagai era dan zaman. Ia dikenal dengan nama He Who Remain, Immortus, Kang, Iron Lad, Ramatut, Scarlet Centurion. Variannya yang baik bernama He Who Remain dan Immortus. Namun tetap ya, yang paling jahat adalah Kang the Conqueror dari Earth 6311, The Prime Kang. Kalau Nathaniel dari universe utama Marvel Earth 616, dia baik ya dan tidak jahat. Di versi film MCU, Nathaniel Richard pertama kali diperkenalkan dalam TV series Loki season pertama dengan nama He Who Remain, varian Kang yang baik dan sangat hebat. He Who Remain menghentikan perang multiverse antar varian-variannya dan menciptakan garis waktu suci yang tidak akan hancur atau bercabang, bernama Sacred Timeline. Dan otoritas penjaga waktu untuk timeline itu sendiri yaitu TVA atau Time Variance Authority. Pasti kalian sudah nonton dong. Kalau kalian bingung, wajib banget nonton series Loki season pertama ini, karena nanti akan ada season keduanya juga rilis kalau nggak salah akhir tahun ini ya guys, atau pertengahan. He Who Remain ini hebat ya. Ia ciptakan Sacred Timeline yang mengatur semua jalan kehidupan di alam semesta. Namun ia mati dan Sacred Timeline hancur sesudah dibunuh oleh Sylvie berkat bantuan Loki juga. Dan akhirnya masuklah varian yang jahat menggantikannya, yaitu Kang the Conqueror yang kita lihat di Ant-Man Quantumania nanti. Tapi kita nggak tahu ya, apakah ini Kang yang sama yang kita lihat di series Loki atau di Ant-Man Quantumania, karena kan dia ini variannya itu infinite, tak terbatas. Kang ini merupakan penjahat tua di Marvel Comic. Penceritaan karakternya sangat masif dan luas, sehingga kadang menimbulkan kebingungan. Genre perjalanan waktu yang sering diangkat oleh komik-komik fiksi seringkali menimbulkan kebingungan dan time paradox ya guys. Tak terkecuali sejarah si Kang di Marvel Universe itu sendiri yang sudah ada di komik Marvel hampir 60 tahun. Jadi kalau misalnya ada beberapa informasi yang tidak jelas dan agak berbeda, itu ya karena si karakter Kang ini ditulis oleh writer-writer yang berbeda ya di komiknya sudah 60 tahun. Jadi wajar udah banyak perubahan dan modifikasi. Kemudian kita berbicara tentang motivasi. Motivasi Kang ini sebenarnya jika di komik, ia ingin menulis ulang sejarah realitas setiap peradaban dan era manusia. Ia ingin selalu ada di berbagai sejarah dan zaman tersebut. Jadi dia ini sangat rakus ya. Motivasinya ini akan membawa kita ke big event Avengers Kang Dynasty MCU fase kelima, dan tidak menutup kemungkinan Avengers Secret War di fase ke-6 nanti, karena sifat alami Kang yang suka kekacauan dan peperangan. Dan Kang ini sangat dendam ya dengan para hero termasuk Avengers, Fantastic Four, dan lain-lain. Kang bahkan pernah mengirim Avengers dan Fantastic Four serta hero-hero lain ke ribuan tahun sebelum Masehi di masa lalu. Ia ingin sekali memusnahkan semua hero di berbagai timeline, tapi ya mau bagaimana lagi, tidak akan bisa ya teman-teman. Kan semuanya harus balance antara kejahatan dan kebaikan. Kalau di film Ant-Man Quantumania nanti, Kang membutuhkan bantuan Scott Lang dalam menemukan energi murni kuantum di dalam sebuah kristal yang kemungkinan bernama Enigma Force, untuk bisa keluar dari quantum realm yang menjebaknya dan dapat menaklukkan berbagai timeline alam semesta di multiverse. Enigma Force ini sangat terkait dengan pembentukan dan penciptaan quantum realm, atau bisa disebut dengan nama lainnya di komik Microverse, Microscopic Universe di Subatomic
Universe atau Subatomic Universe. Jadi nanti Quantum Realm ini akan sangat berperan penting ya. Dan Scott Lang itulah kuncinya. Mau nggak dia membantu Kang untuk bisa kabur dari Quantum Realm dan mendapatkan energi murni dari Quantum Realm, yaitu Enigma Force. Nah, jadi kalau dari aku sendiri ya, memahami si Kang the Conqueror ini agak sulit karena memang penceritaan karakternya itu yang masif dan luas banget di komik. Tapi kalau Thanos ya masih gitu-gitu aja ya. Ia seorang Titan, Mad Titan, keturunan Eternals Alars. Jadi ya agak gitulah ya kalau ngomongin Kang. Tapi nggak apa-apa, aku menceritakannya kepada kalian sesimpel dan sesederhana mungkin. Semoga kita semua bisa menikmati karakter ini ya teman-teman. Dan semoga Kang tidak mengecewakan ya, karena dia ini akan terus terlihat nih beberapa tahun ke depan untuk fase kelima dan fase keenam tentunya ya guys. Jadi introduce atau perkenalan awal Kang the Conqueror di fase kelima, khususnya di Ant-Man Quantumania, akan sangat penting sekali menurut aku. Dan juga yang aku suka dengan karakter atau villainnya si Kang ini, dia ini terkoneksi sangat ya dengan Fantastic Four, Reed Richards, Sue Storm, dan teman-temannya itulah. Aku agak-agak lupa nama-namanya. Menggali lebih dalam Kang the Conqueror sebagai big villain MCU tentunya harus diiringi dengan dimunculkannya Fantastic Four. Dan aku yakin banget misteri tikus yang membantu Scott Lang keluar dari terowongan kuantum itu mungkin ada koneksinya dengan Fantastic Four ya, maybe aja. Oke teman-teman semuanya, itu dia ya video penjelasan dari aku. Kalau kalian ada pertanyaan ataupun ada opini, boleh banget tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Thank you for watching my videos. Don't forget to like and subscribe. Ketemu lagi di video-video aku berikutnya. So stay tuned and stay watching. Sampai jumpa semuanya. Bye bye. See you next time.